Baik, whiteboard saya sudah bisa dilihat ya. Ini. Kemudian kalau kelas kemarin ya itu kan 5.2 dan 5.3 sudah saya bahas. Jadi 52, 53 saya lewati. Nanti bisa lihat di YouTube. 5.4 ini mirip dengan 5.2 dan 5.3 ya, sejenis lah, cuma dibolak-balik gitu aja. Persamaannya sama. Nah, kita coba ya 5.2 kita bahas. Oke. Ya, bisa baca kok ya. Particular power plant operates with a heat source reservoir at 623,15 Kelvin and a heat sink reservoir 303,15 ya. Berarti yang 623 ini adalah TH ya. 303 ini adalah TC. H itu hot ya. C itu adalah cool ya. It has a thermal efficiency ya. Dia memiliki efisiensi thermal 55%. Of ya, ada off-nya ya. Of a Carnot engine thermal efficiency for the same temperature. A. What is the thermal efficiency of the plant? Oh gini. Jadi gini, ada mesin, ada plant. Ya. Kalau plant itu besar, ya. Kalau di dalam plant itu ada mesinnya. Ya. Berarti ada efisiensi mesin, ada efisiensi overall. Yang B, to what temperature must be heat source reservoir be raised to increase the thermal efficiency of plant. Apabila efisiensi plantnya 35%, efisiensi Carnotnya 55% sama ya. Ya, kita jawab yang A dulu ya. Nah, baik, yang A. Lima titik empat. 5.4 ya, diketahui TC-nya sama dengan 303,15 Kelvin ya. Kemudian TH-nya sebesar 623,15 Kelvin. Kemudian efisiensi Carnot. Ya. Efisiensi Carnotnya, jadi kalau digambar gini. Ya. Nah, ini ada Carnot. Ya. Terus di sini ada plant. Ya. Carnot itu dia punya efisiensi, plant itu juga punya efisiensi. Efisiensi Carnotnya dia sebesar 55%, 0,55 ya. Efisiensi Carnot ya. Efisiensi C gini saya singkat kayak. Nah, kemudian efisiensi plant yang ditanyakan ya. Nah, ini ada gini. Jadi kalau rumusnya kan efisiensi ya sama dengan 1 min TC per TH. Ini kan ya. Efisiensi sama dengan 1 per T, 1 min TC per TH. Nah, sama dengan 1 min TC ya, TC 303,15 per TH 623,15 ya.
Ini sama dengan, oh ya, ini namanya efisiensi maksimal. Efisiensi maksimal. Ini mirip dengan, ya, mirip dengan example 5.1. Ya, ini sangat mirip ya, kayak beda angka aja. Dan nanti bisa dilihat example 5.1. Ya, kita hitung ya, berarti 1 dikurangi 303 dibagi 6/3. 0,486. Nah, segini aja ya. 1 dikurangi 0,486. 0,514 sama dengan 51,4%. Nah, efisiensi plan itu sama dengan efisiensi Carnot dikalikan efisiensi max-nya. Ya, maka dia sama dengan Carnotnya 0,55, ya, efisiensi max-nya 0,514 dengan 0,2827 atau 28,27%. Ya, ini efisiensi plannya. Ya. Kemudian yang B. Yang B, ya, dia di toward temperatur mas, ya, berarti suhunya, ya, suhu akhirnya yang ditanyakan. Apabila efisiensi plannya 35%, oh ya, dibalik aja ini. Jadi apabila efisiensi plan sama dengan 35%, ya, berarti ditanyakan TH, ya, TH-nya berapa? TH-nya berapa? Berarti sampai ini efisiensi Carnot yang sama 0,55, ya, efisiensi Carnot, ya. Efisiensi Carnotnya sama dengan 0,55, ya. Berarti efisiensi plan sama dengan efisiensi Carnot kalikan efisiensi max. Max-nya tadi saya pakai X, ya. Sama dengan 0,35, ya. Efisiensi Carnotnya 0,55 kalikan efisiensi max. Efisiensi max hitung 0,35 dibagi 0,55, 0,636, atau efisiensi max-nya sama dengan 63,6%. Kemudian kan efisiensi rumusnya gini, efisiensi sama dengan efisiensi max, ya, 1 min TC per TH, ya. Masukkan 63,6, 1 min TC-nya dianggap sama. TC-nya dianggap sama, 303,15. 303,15 per TH. Ya. Nah, ini nanti terus dihitung. Piro ini. 62,6
303,15 pH disilang ya, jadi bentar. Oh, ini ya. Makanya kok nilainya aneh. Ini 0, ya. 0,636 ya, yang dimasukkan kan yang 0, 0,636 1 dan 0,364 ya. Ini ada minusnya ya. Minus sama minus kan nanti hilang ya. 303,15 dibagi 0,364 832,83 Kelvin. Kelvin itu nggak pakai derajat ya. Yang ada derajatnya itu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, itu ada derajatnya. Kelvin nggak ada. Udah dapat. Ini ada yang bingung apa enggak? 5.4. Kalau ada yang bingung langsung aja ya. Atau saya ngitungnya, Pak itu salah ya, kurang minus ya, nggak apa-apa ya. Kalau saya dipotong gitu asalkan untuk kebaikan ya nggak masalah. Saya Pak izin tanya. Ya, yang Itu mana? yang terakhir tadi itu yang 0,15 di yang B tadi itu memang dianggap sama gitu. Ya, ini ada di soal, Mas. Oh iya. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, ini yang bawah ini, again, efficiency is 55%. Nah, ada di soal. Kalau again efisiensi is-nya bukan 55 ya, itu yang dimasukkan misalkan 60% ya yang dimasukkan itu. Ya, ada lagi yang tanya? Pak, ya, Pak. Ya, Boleh kenapa? ke bagian A nggak, Pak? Bagian A. Ini. Oh ya, tadi saya A. ketinggalan A. rumus yang N plan sama dengan, Pak. M plan Iya. ini kan ya rumusnya. Mm-mm. Kenapa? Nggak apa, saya ketinggalan, saya mau lihat lagi Oh, nanti, Kak. ya, ya nggak apa-apa. Nanti ini saya upload kok Mbak di YouTube saya, bisa diputar. Kasih ya, Pak. Ya, kita lanjut ya, biar dapat banyak. Ini saya pilih ya, nggak semuanya, ya, yang mewakili masing-masing subbab yang saya sampaikan. 5.8 ini sudah kemarin yang saya bahas. 5.9 ini mirip dengan 5.8 ya, saya lewati karena sudah dibahas di yang kemarin. Nah, ini belum ya, kemarin itu mau nerangkan ini waktunya habis. 5.18 ya, kita bahas 5.18. An ideal gas with constant heat capacity undergoes a change of state from condition T1 P1 to condition T2 P2 determine. Ini bukan AH ya, delta ini ya, delta H, delta S. Tentukan delta A dan delta S, satuannya joule per mol. Kalau delta S-nya joule per mol Kelvin for one of the following case. A, B, C, D, E. Saya ambil yang A aja ya. Ini sama aja kayaknya, ini cuma beda angka ya. 5.18. Saya tak buka soal di laptop ya. 5.18. Saya nggak lihat-lihat lagi nanti.
5.18. Baik. T1-nya 300 Kelvin ya. Kemudian P1 sama dengan 1,2 bar. T2 sama dengan 450 Kelvin. P2-nya 6 bar. Cp sama dengan 7/2R. Diatomik ya. Diatomik itu kayak N2O2 itu diatomik. Kalau monoatomik itu gas mulia, gas argon itu ya, itu monoatomik. Disuruh mencari delta H dan delta S. Delta H dan delta S. Ya. Ini sudah yang A ya, yang A. Berarti delta H sama dengan Cp kalikan T2 kalikan T1. Masanya dianggap 1 ya. Tapi kalau ada masanya sih biasanya hanya ada titiknya di atas. Berarti Cp-nya 7/2 R. Ini T2 T1 itu bukan kali ya, dikurangi ini. Kali T2 T1 sama dengan 7/2 kalikan 8,31 kalikan T2 450 dikurangi 300. 450 dikurangi 300. Nah, yes. Hitung 7/2 kalikan 8,31 kalikan 150. 4362,75. Satuannya R8,31 itu dalam apa ya? Dalam kilojoule atau joule ya? saya lupa. Joule, Pak. Hah? Joule, Pak. Joule ya? Dalam joule. Bukan kilo ya? Bukan. Bukan ya? Nah, berarti joule per mol. Ya. Kan ada dua nilai kan, yang 8.314 itu sama 8,31. Ini delta H-nya. Dapat ya. Delta S-nya sama dengan, nah, rumusnya delta S kan gini, delta S per R sama dengan rumusnya agak panjang ini. Ada CP-CP-nya. Pakai persamaan yang ya, persamaan 5.18. CPIG S per R ln P per T0 dikurangi ln P per P0. Delta S sama dengan R-nya pindah kan ya. Ini CPIG S per R ya, ln T per T0 min ln T per P0. Delta S R-nya kan bisa dicoret. CPIG S ln T per T0 min R-nya masuk ya. Nah, gini. Udah masing-masing diketahui kan ya. Delta S sama dengan CP 7/2R. Pak mau bertanya, Pak? Iya, Kenapa R-nya ada lagi ya, Pak? R-nya kenapa? R-nya kenapa ada lagi? Kan Ini sudah dalam kurung.
dalam kurung, Mas. Oh, iya. Ya, dalam kurung. Ya. 7/2 R, ya, kecil-kecil aja biar cukup ya. 7/2 kalikan R ln T. Ln T 450, ya, 450/300. 450/300 min R-nya 8,31 kalikan ln T/P0. Berarti 6 dibagi 1,2. 6 dibagi 1,2. Delta S sama dengan 7 dibagi 2 kalikan 8,14. Oh, kok 14 sih? 31. 29,085 kalikan 1,5 ln 1,5 0,405. Ya, nanti selisih desimal ya, kalau kalian ngitung ini saya bulatkan 3 angka. 6 dibagi 1,2 bulankan 1,6. 1,6 dikalikan 8,31. 13,374. Delta S sama dengan 29 koma ya. Dua 29,085 kalikan 0,405 ini dikurangi 13,374. Tuh, hasilnya kok minus. Minus 9. Minus ya hasilnya. Dan nanti dicek lagi ya. Tapi ya minus itu enggak masalah ya, minus itu. Ya apapun hasilnya. Satuannya dalam joule per mol Kelvin. Ya. Ya, ini artinya minus ya. Delta S minus ya. Berarti proses tidak mungkin terjadi di alam. Nah, kalau minus berarti prosesnya tidak mungkin terjadi di alam. Kalau 0 itu berarti dia tidak ada interaksi, antar molekul. Kalau plus berarti ada interaksi antar molekul. Semakin plus ya interaksinya semakin besar. Ya. Biasanya semakin plus itu suhu akhirnya semakin besar. Biasanya terjadi pada kasus kompresi ya. Kompresor itu delta S-nya besar-besar ya. Karena kalau gas dikompresikan suhunya naik. Nah, 5.18 ini saya rasa nggak ada yang bingung ya. Ini langsung masuk rumus. Ya, lanjut. (5.19) ini nggak usah. Saya cari yang dasar-dasar aja. lima titik dua lima 5.25 saya baca dulu.
Ada CP, ada CV. Oke, jangan. Ya. Ini sulit ini. 5.25 sulit kayaknya. Ya. Kemudian yang dasar itu ya 27 ini dasar ya. Ini langsung masuk rumus ya. 27. Ya kita nanti ambil satu yang agak sulit nanti. Ya, 27. Ya. Baik, kita bahas nomor 27. For a steady flow process as approximately as atmospheric pressure, what is the entropy change of the gas? Disuruh mencari entropinya, ya. Ini yang A ya, A dan B ini caranya sama, beda angka. Ambil yang A. When 10 mol SO2 is heat from 473 to 1376,15 Kelvin. Ya, rumusnya tetap ya, loh. Tapi CP-nya nggak diketahui, CP-nya dicari kayaknya ya. Nomor 27 ya. Tadi saya ngasih angkanya ada 5-nya ya. 5.27. 5.27 ya. Saya buka dulu. Ini yang A ya. Ada gas SO2, dia punya mol ya. Molnya dia 10 mol, kemudian suhunya naik ya. TC sama dengan 473 Kelvin. Pakai Kelvin ya, soalnya apa? Soalnya R-nya itu kan 8,31 ya. Jadi menyesuaikan. Kalau R-nya 0,082 ya pakai Celsius. Oh, 0,082 pun itu Kelvin ya. Ya ada yang pakai Celsius itu boleh tapi R-nya menyesuaikan. Ya, berhubung di Smith-Vanes ini R-nya 8,31 ya berarti pakai Kelvin. pH-nya 1373,15. Atasnya ada 0,15 nih. Hitung delta S ya. Delta S per R ya. Dan saya tadi ya CP ya, CP IG per R ya, CP IG per R kalikan ln T ya TC per T per T0. Saya tulis T per T0 aja ya. T per T0 ya biar nggak bingung. Ini min ln P per P0. Biasanya kalau rumus agak panjang gini, ini ya suka lupa. Ya, sekarang pakai rumus yang panjang ini ya. CP-nya dicari dulu ya. CP IG S dicari. Ya. Ini menggunakan persamaan persamaan berapa ya? Yang ada MPCS-nya. Kalau yang ICPS kan masih ada integralnya, ada diferensialnya ya. Jadi
pakai yang langsung. Nah ini, selamat mengerjakan. Persamaannya panjang banget. Nah, ini kan CPIG, ya CPIG per R sama dengan bla bla bla, ini ya panjang ini. CPIG per R itu kan dimasukkan ke sini. Nah, ini kan CPIG per R juga. Karena persamaan berapa tadi? Persamaan 5.17. 5.17. Wes, ini persamaannya. Ya. Nah, ya persamaan yang panjang tadi nggak saya tulis lagi, ya, di mana A, B, C, dan D, ya, didapat dari appendix ini SO2 gas, ya, berarti C1. Hati-hati kalau kadang itu liquid, kalau liquid itu bukan C1 ya, C berapa ya? C3 atau berapa tadi? Untuk gas itu C1. Nah, setelah dapat CPIG per R, ya, ini dihitung dulu, ya, dihitung dulu, dapat CPIG per R-nya, ya. Setelah dapat CPIG per R, ya, dimasukkan ke persamaan delta S, ya. Ini kan ya dapat masukkan ke sini, ya. Ya, yang lain mengikuti, ya. P-nya berapa itu mengikuti. Oh, P-nya nggak diketahui, P-nya dianggap konstan. Berarti gini, ya. Delta S per R, kita tulis lagi, CPIG S, ya, kalikan R, dan T per T0, dah, ini. Ya. Yang ini, ini kan ya, plan P per P0-nya itu bernilai 0. Kan ada min P per P0 ini bernilai 0 karena P dianggap konstan. Nah, P dianggap konstan. Nah, kalau persamaannya ini, ya udah ya, selesaikan sendiri ya nanti di rumah. Ya wis. Ini ada yang bingung apa enggak? Ya, kalau nggak bingung, ya saya lanjut lagi. Lima titik 27. Nah, saya cari yang dasar-dasar aja. Oh ini waktunya tinggal 15 menit ya. Oh ini nanti aja sini. Ini nanti kelas satunya aja. Ini agak lama ini 5.30. Disuruh, ini agak panjang. Lima titik 39. Ya. Ini dasar ini 5.39. Nah, baik 5.39 ini tentang ideal work, loss work sama entropi yang lepas ke lingkungan. Ya. Nah, baik kita bahas. Ini ada proses steady state, steady flow, prosesnya adiabatis di dalam
turbin expander. Kemudian ya, disuruh mencari W ya, W ideal, W loss, SG ya, entropi yang hilang atau lepas ke lingkungan. T sama dengan 300 Kelvin, ini suhu lingkungannya ya, suhu lingkungannya 300 Kelvin. Ini ada A, B, C, D, E, saya ambil yang A saja ya. Ini sama aja, cuma dirubah angkanya ya. Baik, 5.39. Nah, kita bahas bersama ya. 5.39. Satu tulis yang diketahui, yang A ya, T1 sama dengan 500 Kelvin ya, kemudian P1 sama dengan 6 bar, T2 sama dengan 301 Kelvin, T2 sama dengan 1,2 bar, CP sama dengan 7/2, CP per R, ya berarti pindah ruas jadi ya, 7/2 R. Nih. Oh, pertanyaannya banyak juga ya, ada 4. W ideal, W loss, SG. Ya, kerjakan ini aja. Tak lihat soalnya. Expander, turbin expander. Saya hitung W sama dengan P kali delta V. W-nya terakhir aja ya. Yang bisa dihitung dulu ini kayaknya delta S. Ya, delta S bisa dihitung dulu. Ya. Yang W turbinnya saya mungkin terakhir aja ya. Oh, kayaknya ya, saya belum dapat gambaran. Baik, yang delta S dihitung dulu. Ini persamaannya saya langsung aja ya. Berarti kan delta S sama dengan ya, delta S sama dengan R-nya dicoret ya tadi. CPIGS ya kalikan len T per T0 len R ya, ini persamaannya langsung saya bentuk kayak gini ya, delta S len P2 per P1. Oh, indeksnya disamakan aja T per T0. Oh, atasnya saya pakai 212. Ini berarti T1, T2, T1. Delta S sama dengan CPIG 7/2 kalikan 8,31 kalikan len T2 T1 ini loh, suhunya turun. Bener kah? Oh ya bener sih, expander ya, suhunya turun. 371 ya per 500 ya, dikurangi 8,31 ya, jadi kalau expander itu suhunya turun ya. Nah, karena apa? Karena
aktivitas antar partikel itu jadi berkurang, kan direnggangkan kan jarak partikel, jadi kontaknya jadi kecil. P2 per P1 1,2 dibagi 6, tekanannya turun, expander. Yes. Delta S sama dengan 7 per 2 kalikan 8,31 29,085, N-nya 371 dibagi 500 N. N-nya negatif, oh ya benar, 0, soalnya. Negatif 298. Kurangi 1,2 dibagi 6, 0,2 dilemkan. Ini langsung aja kalikan 8,31. Dapat minus juga. 13,374. Kalikan dulu. 29,085 kalikan 0,2984. Ini ada minusnya, tambah 13,374, 4,695,036 Joule, ya. Ini ya anggap aja per mol, ya, mol Kelvin. Nah, delta S-nya dapat. Terus kemudian W ideal ini pakai persamaan delta H min T surrounding, ya, kalikan delta S, ya. Ya, jadi T-nya ini merupakan suhu lingkungan. Suhu lingkungan. Nah, delta H, nah, delta H CP kalikan T2 min T1. Nah, ini kurangi T surrounding. T surroundingnya berapa nih? Di soal T surroundingnya 300, ya, belum saya tulis, ya. T surroundingnya 300. Di atas saya tulis lagi aja. T surrounding sama dengan 300 Kelvin. (300) kalikan delta S 4,6695 0,36. Oh, nggak beraturan, yang depan belum saya hitung kok, sudah saya masukkan. Saya tulis lagi aja. 6. Yang atas ini T surrounding kalikan delta S, ya. 7 per 2 kalikan 8,31 T2 min T1 371 min 500 371 min 500. ini dihitung, bisa dihitung ini, ya. 7 kalikan
8,31 2 ini min 371 min 200 2 kali 8,29,085 kalikan 371 min 500 min 129 min 300 dikali 4,69536 1408,608 29,085 kalikan min 129 3751,965 dikurangi 1408,608 1408,8 2343,357 lagi W ideal Joule ya. Nah, dapat W ideal. Lanjut W loss. W loss itu kan rumusnya W ideal min WS ya. Ini ada kurung mutlaknya kayak gini yang disebut Vanes. Rumusnya berapa? W idealnya W ideal 2343,357 dikurang waduh WS harus dicari. Nyari WS dulu. Gambar sih. Expander ya. Nyari WS. WS sama masa dianggap sama kayak delta H. Ini expander sebenarnya ada di bab selanjutnya ya, di chapter selanjutnya. WS sama dengan kalau gini ya. Asumsi proses reversible ya. Nah, berarti nanti delta U ya, sama dengan 0 ya. Delta U sama dengan delta H plus W ya. Kok V sih? W ya. Kalau reversible kan dia delta U-nya kemungkinan negatif, kemungkinan 0 ya. Karena apa? Karena bolak-balik 0 ya. Delta H plus W. Ini W-nya WS ya. Maka delta H sama dengan min WS. Apa enggak? Sebentar. Gini ya. Ini Q. Sorry, ada yang salah ya.
min Q sama dengan WS, maka delta H ya sama dengan WS ya. Nah, ini maka WS sama dengan delta H sama dengan CP kalikan T2 min T1 ya. WS itu W yang bekerja pada turbin expander. 7/2 kalikan R 8,31 ya. T2 371. Berapa tadi? 371 min 500 WS ya ketemu juga 7/2 kalikan 8,31 kalikan 129 min 3751,965 Joule ya. S terus yang belum dihitung tadi apa? W-loss ya, W-loss ya sama dengan W ideal min WS ya. Nah, jadi gini, saya kasih keterangan ya. WS itu kerja pada turbin expander. Terus dia mengapa ini nilainya minus? Nilainya minus berarti dia ini ya, minus keluar. Ya, berarti dia melakukan kerja. Ya, jadi kalau melakukan kerja, ya W-nya minus. Kalau dikenai kerja itu berarti W-nya masuk plus. Ya. Itu permainan bahasa ya. W loss ya, tinggal ini aja, habis itu selesai ya. W idealnya 2343 357 2343 357 ya. Min WS 3751,965 minus all minus kurung ya, ini ya W loss hitung ya 2343,357 plus min jadi plus 3751,965 6095,322 Joule. Nah wis ini bonusnya dapat ya. Udah, ini pembahasan terakhir ya, waktunya habis. Nanti untuk soal lainnya kelas berikutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan ya? Saya mau tanya, tadi delta H-nya kenapa sama dengan WS? Ya, ini jadi asal usulnya kan asumsi saya prosesnya reversible. Kalau proses reversible itu kan berbalik, Mbak. Jadi dia setelah jadi apa ya, kayak siklus Carnot gitu loh. Ya. Kalau pada siklus Carnot, mana? Kok nutup ya?
Square not. Nah ini kan ya, misalkan ini dari A ke B ke C ke D ke A, berarti kan balik. Kalau balik berarti dia delta U-nya sama dengan 0. Delta U itu kan ini kayak apa ya? Delta U itu energi dalam, ya. Jadi energi di dalam sistem. Kalau prosesnya balik, berarti perubahannya balik juga. Jadi habis dikeluarkan, dimasukkan lagi gitu loh ya. Nah, makanya ini saya asumsi delta U-nya sama dengan 0. Delta U sama dengan Q plus WS. Ya, ini kan ini ya di termokimia kebetulan saya itu ajar kimtek babnya termokimia, jadi ingat saya ada persamaan kayak gini ya. Q plus WS ya. Ya, ini ditukar UAS, min Q sama dengan WS. Min Q ya itu kan Q sama H itu ini berbanding terbalik. Min Q jadi delta H ya. Maka delta H sama dengan WS. Kayak gitu. Ya Pak, terima kasih Ya. Pak. Ada lagi yang tanya? Ya kalau nggak ada ya karena waktunya sudah habis. Sekian kuliah pada hari ini. Apabila ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.